Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Valencia Christina dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apa sih kebinekaan ini? Kebinekaan adalah keanekaragaman atau perbedaan yang ada dalam satu kelompok. Nah, kebinekaan ini saya umpamakan seperti ekosistem, karena mereka sama-sama terdiri dari berbagai komponen yang berbeda, namun saling terikat dan saling melengkapi. Mereka juga saling membutuhkan. Nah, apabila anggota-anggota atau komponen-komponen yang berbeda ini dapat berjalan sesuai harmoni dengan tugas dan perannya masing-masing, maka tercipta sebuah sistem kehidupan yang terurut dan juga baik. Sekarang kita masuk ke integrasi. Integrasi adalah pembauran menjadi satu kesatuan yang utuh dan dilatar belakangi oleh kebinekaan atau perbedaan yang tadi itu. Nah, integrasi yang kita bicarakan sekarang ini adalah integrasi nasional atau integrasi yang mencakup masyarakat dalam suatu negara. Dan negara yang saya sebutkan sekarang ini adalah negara Indonesia. Nah, kenapa sih kita perlu integrasi? Karena integrasi sendiri bertujuan untuk mengupayakan penyatuan seluruh masyarakat menjadi satu bangsa, sehingga ini akan menciptakan suatu harmoni untuk menjaga kesatuan dan keutuhan suatu kelompok di atas perbedaan tersebut. Apabila nggak ada integrasi, maka akan mudah muncul perpecahan dan perselisihan. Perpecahan dan perselisihan itu akan membuat suatu negara menjadi rapuh dan mudah dimanfaatkan oleh situasi atau keadaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, karena masyarakat-masyarakatnya ini sering berselisih dan juga nggak solid, maka masyarakat itu atau suatu negara ini bakal. Nah, gimana sih cara atau faktor-faktor pembentuk dari integrasi yang perlu kita lakukan sebagai masyarakat? Upaya yang perlu kita lakukan itu pertama, kita harus punya pemikiran positif untuk mengenai pluralitas. Jadi pluralitas atau kemajemukan yang ada ini, gimana kita bisa melihatnya secara positif. Lalu kita juga sadar akan senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa. Kita kan satu bangsa, artinya kita senasib dan sepenanggungan. Maka kita harus sadar kalau kita ini sama atau sederajat. Terus kita juga memiliki rasa toleransi dan solidaritas. Ini udah pasti untuk menjaga yang namanya persatuan. Setelah terwujud, kita harus mempertahankan. Gimana mempertahankannya? Pertama, kita harus bisa mencerna informasi setelah melakukan research. Jadi, misalnya integrasi ini udah ada, pasti ada dong tantangan-tantangan atau faktor-faktor yang dapat menyebabkan integrasi ini hancur atau hilang lagi. Maka untuk itu, informasi-informasi yang kita dapatkan harus kita pilah lagi supaya nggak terkena atau nggak tersebar hoax. Kita juga berpikir secara bijaksana, serta terus menegakkan integrasi dalam kehidupan sehari-hari. Ini akan menyebabkan yang namanya kebiasaan, sehingga kita juga sadar kalau ternyata integrasi ini penting banget. Untuk mencapai integrasi pastinya nggak mudah, karena integrasi berarti membaur untuk bersatu di atas keanekaragaman. Untuk menyatukan suatu hal atau suatu negara yang isinya berbeda-beda, pasti ada banyak tantangan yang harus kita lewati. Nah, tantangannya itu adalah seperti fenomena global, keamanan global, permasalahan militer, dan isu-isu dalam masyarakat. Kenapa sih ini bisa jadi tantangan? Contohnya untuk fenomena global. Misalnya ada peperangan atau ada konflik, maka ini bisa menjadi salah satu faktor karena misalnya ada rakyat di dalam negara Indonesia yang punya satu ras atau satu agama dengan negara yang berkonflik tersebut. Maka orang ini atau kelompok yang ada di dalam Indonesia ini bakal mengalami konflik juga. Apalagi kalau misalnya konflik dari negara itu berkonflik dengan ras lain yang juga ada di Indonesia, sehingga ini dapat kebawa ke Indonesia juga. Bisa juga dengan permasalahan militernya, kayak misalnya ya ada perang gitu, itu bakal bikin jadi ada yang pro mana dan pro kubu mana, itu bakal membuat adanya perpecahan. Terus untuk
mengatasi tantangan-tantangan ini, kita juga harus berupaya untuk terus mewujudkan integrasi tanpa terpengaruh tantangan di era modern. Era modern sendiri seharusnya dapat kita manfaatkan untuk terus menyebarkan informasi, karena teknologi yang ada di era modern ini akan memudahkan kita untuk saling berinteraksi dengan orang lain dengan lebih mudah, atau juga menyebarkan informasi kayak misalnya kita melakukan penyuluhan akan lebih mudah di era modern ini. Jangan sampai era modern malah menjadi suatu tantangan bagi kita. Kita juga harus terus menghormati perbedaan ras, agama, dan pendapat. Jadi misalnya di sosial media itu kan kita dapat mudah mengakses dan juga berkontak dengan orang lain. Nah, kita harus dengan bijaksana dan hormat terhadap pendapat-pendapat yang berbeda. Kita juga harus saling mendukung di atas perbedaan tersebut. Saya telah melakukan riset atau pengamatan mengenai integrasi di masyarakat sekitar saya. Nah, untuk pengamatan saya sendiri, saya menemukan kalau sebagian masyarakat ini udah menunjukkan atau udah yang namanya menciptakan integrasi di antara mereka. Nah, gimana saya bisa lihatnya? Karena mereka ini sudah yang namanya menghargai dan mendukung tradisi, ras, atau agama lain. Kayak contohnya misalnya satu agama, atau saya di sini ngasih contoh agama Islam sedang melakukan puasa. Nah, orang-orang dari agama lain, mereka juga turut menghormati dan juga saling mendukung. Mereka juga nggak mengelompokkan dan membedakan perilaku terhadap yang berbeda. Jadi kalau misalnya kayak mereka beda agama atau beda ras, beda tradisi, mereka nggak namanya membedakan atau memberi perilaku yang berbeda. Selain itu, mereka menilai suatu hal berdasar hakikatnya sebagai manusia yang sederajat. Jadi misalnya ada suatu masalah yang untuk yang namanya pemecahan masalah tersebut itu berdasar hakikatnya sebagai manusia, bukan sebagai ras dia atau agama dia. Untuk masyarakat yang belum sadar pasti ada, sebagian memang masih belum sadar dengan pentingnya integrasi, sehingga mereka masih mencela dan mengganggu kelompok lain, menganggap dirinya dan kelompoknya itu yang terbaik. Mereka juga mudah terhasut berita-berita yang gak benar. Untuk penyelesaiannya sendiri jangka pendek itu, pertama kita ini bisa melakukan yang namanya penyuluhan dan pengenalan. Nah, penyuluhan atau pengenalan ini dapat berisi tentang akibat misalnya integrasi ini nggak ada. Terus apa sih untungnya integrasi itu ada, dan juga cara-cara dan upaya yang bisa dilakukan supaya integrasi dapat terwujud. Penyuluhan ini bisa dilakukan oleh siapa aja. Misalnya kamu bahkan bisa juga mulai menyuluhkan ke teman-teman atau orang-orang di sekitar kamu. Nah, selain itu supaya lebih efektif lagi, jadi kita menyuluhkan ke orang lain dan juga bikin supaya orang lain itu juga membantu kita untuk menyuruhkan ke orang-orang lain supaya yang namanya integritas ini dapat menyebar. Untuk penyelesaian yang dapat dilakukan jangka panjang ini biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang punya kekuasaan lebih atau punya tanggung jawab dalam suatu kelompok. Nah, kita ini bisa meningkatkan kesadaran, toleransi, dan bela negara dengan cara mengadakan kegiatan rutin mengenai nasionalisme dan juga menerapkan keadilan dan kemerataan dalam pembangunan dan perlakuan. Selain itu, kita juga bisa menanamkan kebinekaan dan juga Pancasila dalam individu kita masing-masing. Untuk mengakhiri penyuluhan saya kali ini, saya ingin mengucapkan bahwa perbedaan bukanlah alasan perpecahan, melainkan alasan untuk bersatu. Bersatu di atas perbedaan, bertahan di atas perpecahan. Sekian dari saya, terima kasih.